kembali lagi ke rute kita ke Padang setelah sekian lama. Beberapa konten kita berjalan ke Solok dan ke Painan. Dan sekarang menutupi akhir tahun, kita kembali lagi di Kota Padang. Rute kita kali ini yaitu kawasan Jati sampai ke kawasan Auduri. Adapun rute ini adalah rute mobil biru jurusan Steba Jati. Bagaimana keseruannya? Simak video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, kawasan Jati adalah kawasan yang pernah kita buat konten sebelumnya tentang senja di Kota Padang. Dan sekarang juga di sore hari. Oke, ini adalah ANS baru, rute baru. Di sore hari ini adapun tema yang akan kita angkat yaitu public speaking. Public speaking adalah secara sederhana bisa kita artikan yaitu berbicara di depan umum. Terkadang simple, mudah, tapi apabila tidak dicoba atau tidak pernah dilakukan akan merasa kiamat begitu dekat. Mungkin di antara kita atau di antara kalian juga merasakan bagaimana bicara di depan umum itu bisa grogi, salah konsep, ataupun itu bisa nggak beraturan. Dan terlebih parah lagi yaitu tak bisa ngomong walaupun itu udah dikonsep sama sekali. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana teori public speaking. Ya, saya sendiri mungkin tidak berkompeten mengenai public speaking ini karena disiplin ilmu yang saya terima adalah ekonomi agraris. Namun secara pengalaman, public speaking hampir setiap hari saya lakukan karena setiap kita bertemu orang, setiap kita bertemu klien, atau setiap kita bertemu orang, public speaking sangat. Misalnya sebagai MC, sebagai marketing saat penjualan, sebagai announcement, dan juga berbicara lain, misalnya penyiar radio, penyiar berita gitu. Nah, kenapa orang bisa dengan lancarnya berbicara di public speaking tanpa konsep? Nah, ini tuh rahasianya. Nah, berkenaan dengan motovlog juga sih. Banyak yang bilang, bagaimana sih bang cara bicara saat motovlog gitu? Apakah abang proses editing atau proses cutting? Nah, jujur saya pribadi tidak pernah meng-cut apabila saat motovlog. Kalian bisa melihat motovlog saya mempunyai waktu timer yang bisa kalian buktikan itu tidak pernah saya cut atau saya edit satupun, walaupun saya salah atau belibet dalam pembicaraan.
Nah, mungkin terdengarnya simple. Ah, itu gampang lah bicara seperti ini. Ah, itu gampang lah. Bukan soal gampang ceritanya. Nah, ceritanya begini. Saat kalian berada di motovlog, nah ini ada cewek TikTok, sorry. Saat kalian ada di motovlog, kalian harus membagi 2 konsentrasi, bahkan 3 konsentrasi. Yang pertama, kalian harus konsentrasi ke jalan. Kalian harus fokus ke jalan. Yang kedua, kalian harus fokus ke tema atau mindset yang akan kalian ciptakan, yang akan sedang kalian bicarakan. Yang keempat, kalian harus fokus dengan alur ceritanya. Nah, saya akan berbagi sedikit untuk konten 10 menit ini. Bagaimana sih caranya, bagaimana sih teorinya gitu. Nah, yang pertama, public speaking kita membutuhkan konsep yang matang. Walaupun tidak ada konsep yang matang, misalnya kita mau angkat tema, sebuah tema kan. Nah, tema itu sekarang kita ambil tema tuh, satu buah tema. Sekarang kita bayangkan hal yang simpel tentang tema tersebut apa. Nah, kita simpel ambil satu benang emasnya aja. Nah, setelah benang emasnya itu, nah kalian ambil jabaran-penjabarannya, ambil jabaran 1, jabaran 2. Nah, itu harus kalian hafal, dan itu harus kalian mencari kosakata yang tepat dan benar. Jangan kalian asal-asalan menggunakan kata-kata non formal atau bahasa-bahasa yang tidak bisa dimengerti orang lain. Nah, adapun seperti ini, misalnya saya nih bicara gitu, saya jujur nggak ada konsep, tapi ada beberapa waktu kita harus mengambil sebuah konsep gitu, misalnya mengenai sejarah gitu. Kita nggak boleh asal-asalan, atau mengenai sebuah tempat gitu, kita nggak boleh asal-asalan. Kita harus mengetahui sejarah latar belakangnya. Bisa kalian Google atau kalian cari referensi-referensi yang mendekati objek yang kalian bahas. Nah, apabila kalian sudah hafal konsep atau tema, kalian harus memahami situasi yang akan kalian hadapi di depan. Siapa situasinya, orangnya berapa, atau audiennya berapa, tempatnya bagaimana, lampunya bagaimana, pencahayaannya, maksud saya. Ini terkadang sepele, tapi kalian akan merasakan bagaimana rasanya demam panggung. Demam panggung adalah suatu keadaan dimana di saat kalian sudah hafal konsep, sudah ada hafal materi, namun kalian saat di panggung itu konsepnya semuanya buyar gitu. Nah, trik yang bisa kalian lakukan yaitu datanglah cepat, atau datanglah cepat sebelum acara itu selesai sejam gitu. Kalian berdirilah, lihatlah panggung yang kosong itu dahulu, atau sebagai motovlog gitu kan. Nah, kalau kalian misalnya perjalanannya kemana gitu, kalian harus tahu, nah ini tikungannya seperti ini loh, nanti akan saya hadapi. Nah, ini nanti ada berlubang loh, jalannya seperti ini loh. Nah, kalian udah siap dimana intonasi tekanan, atau dimana kalian akan masukkan benang emas apa saat inti kalimat yang akan kalian masukkan. Misalnya saat kalian macet, kalian fokus tentang tema, itu akan buyar. Itu konsentrasi kalian untuk menghadapi di situasi yang ada akan buyar dengan materi-materi yang ada. Seperti ini, kalian lihat tadi, saya aja udah hampir belibet gitu, nah gitu. Nah, itu di saat keadaan di depan saya tidak bisa saya kontrol, dan itu saya harus memikirkan juga konsep. Nah, itu bisa dimanfaatkan apabila bisa kita kurangi apabila kita sudah sering melakukan mencoba terus sering mencoba gitu, maksud saya. Ini situasinya seperti ini loh. Nah, pengalaman itu bisa kalian ulang lagi. Oh, kalau seperti ini saya akan seperti ini.
Kalau keadaan chaos saya akan seperti ini. Nah, kalian harus adakan plan A, plan B, atau plan C nya gitu. Misalnya kalian ada apa, oh materi ini saya salah nih, nah kalian harus siap bagaimana ngeles gitu. Apa sih yang mau saya ambil lagi, apa sih yang mau kan saya les gitu. Nah seperti itu kalian lihat kan, les apa yang mau saya les gitu. Karena itu kalian mungkin nggak paham gitu. Nah itu bentuk kegrogian saya menghadapi situasi yang di depan saya tadi. Nah apabila kalau kalian sudah seperti itu, juga ada triknya. Yang pertama, diam. Cobalah diam dahulu, diam aja 1 menit, 1 detik, 2 detik gitu. Diam. Nah biarkan pikiran kalian berfokus, berimajinasi, lakukan, keluarkan. Nah itulah caranya pertama. Yang ketiga caranya gitu ialah coba terus ngomong, berbicaralah terus. Banyak baca, banyak mencari referensi, banyak mencari kata-kata, atau banyak melihat orang berbicara, bagaimana cara berbicara. Nah otomatis kalian akan mendapat pembenaran kata-kata yang lebih banyak dibanding dengan yang lain gitu. Kalian hanya itu iya tidak, cuman kata-kata seperti itu. Nah kalian akan dihukum dengan kata-kata kekurangan bendara kata, dan itu sangat bermanfaat sekali. Apabila kalian tidak bingung, nah kalian akan tahu apa kata yang akan kalian masukkan. Kecuali kalau kalian sudah memahami kata-kata, banyak referensi kata, kalian tidak akan bingung sama sekali tentang apa yang akan kalian. Nah mungkin seperti itu tips singkat mengenai public speaking, bagaimana cara menghadapi orang atau berbicara di depan umum. Yang pertama, kuasai materi. Yang kedua, kuasai lapangan yang akan kalian hadapi. Yang ketiga, seringlah uji coba, seringlah mencari referensi pembenaran kata, dan seringlah kalian itu melihat orang berbicara. Berbicaralah berbicaralah semua apa. Waduh, saya udah geribet nih, soalnya saya udah mau dekat, saya nggak mau kalian tahu saya mau kemana. Seringlah melihat orang bicara. Oke lah, mungkin sampai di sini dulu motovlog kita singkat ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, bukan tidak maksud menggurui. Jangan lupa like, comment, dan share. See you.